Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan bincang-bincang tentang Wahyu Kanalendran. Tentunya dengan 2 narasumber yang sudah hadir pada malam ini. Kirianto Hanggendali, terima kasih rawuhnya Kirianto. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga Pak Didik, terima kasih rawuhnya malam Sugeng ini. dalu, Sugeng dalu. rahayu. Ya pemirsa, karena Wahyu Kanalendran biasanya digambarkan menjadi sebuah kekuasaan penguasa yang biasanya digambarkan dengan sosok laki-laki, tetapi mungkin sekarang itu perempuan pun juga bisa mendapatkan Wahyu Kanalendran. Apakah benar begitu? Karena sudah tidak ada perbedaan antara laki dan wanita. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ala gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ato tanono arah ring mami, guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang Wahyu Kanalendran. Tapi sebelumnya saya mau menyapa pemirsa di Malang ini, Kirianto. Maaf, ada seorang yang keturunan Tionghoa, tetapi selalu mengikuti acara kita di Setitik Pencerahan. Karena komentarnya, wah Jawa tibane lengkap ya Pak Samsu. Oh iya, ya di Setitik Pencerahan ini lengkap. Matur nuwun. Ya, Wahyu Kanalendran Pak Didik. Kira-kira apa sih sebenarnya Wahyu Kanalendran ini? Wahyu Kanalendran. Kanalendran niku teko katane nalendra. Wahyu itu di dalam KBBI ya, artinya adalah sesuatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kanalendran itu dari bahasa Sanskrit ya, nalendra ki tegese safir biru kang cemlorot. Ya. Terus juga diumumkan bahwa sesuatu yang cermomong itu adalah sebagai sosok yang punya daya positif, sosok yang punya kekuatan positif, sosok yang bisa memberikan sesuatu yang positif pada masyarakat secara umum. Nalendra. Nah, nalendra itu beda. Kalau nalendra itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan kawicaksanan. Ya, ini harus kita pegang dulu ya. Kita ini mau ngomong apa. Terus kalau narendra juga ada R, itu artinya raja. Kalau nalendra itu VVIP, very very important person, orang-orang yang sangat penting. Kalau narendra kuwi raja. Artinya tidak orang yang punya otoritas memegang kerajaan, tetapi diarahkan pada orang-orang yang mampu memegang kekuasaan. Beda kan ya? Nah, kalau kita berbicara nalendra, pemimpin perusahaan itu juga nalendra.
Itu loh. Terus pemimpin organisasi partai juga nalendro. Pemimpin ormas juga nalendro. Bindara katanya orang Madura itu bindara. Jadi orang-orang yang dianggap bijaksana, cemromong, sunare, kena tinggu tepo palupi, itu adalah nalendra. Lah, nalendra sendiri itu bisa diusahakan seseorang untuk mencapai titik itu. Di dalam usahanya itu memberikan manfaat bagi lingkungannya, manfaat bagi masyarakatnya, manfaat bagi dunia. Itu disebut nalendra. Ini penting juga. Lah, narendra ya iso dadi narendra, iso dadi raja. Lah, sekupnya kalau saya lebih enak kalau ngomong nalendra. Karena di setiap strata pasti enek pimpinane. Lah pimpinan itu seperti apa? Ya toh budiya ya. Kopat kapita kaya buntute ula tapangin, ya toh mencolota kaya walang, ya. Terus usaha kaya ngapa? Lek ora ana kewahyon ora dadi. Usaha seperti apapun kalau Tuhan tidak menghendaki pasti tidak akan orang itu mencapai itu. Lah, kesadaran nalendra bahwa kamu itu adalah orang terpilih, itu yang harus dipunyai seorang nalendra. Karena dia hanya dititipi panguwasa oleh alam, oleh Gusti Allah. Makanya dia kalau misalkan dia ini tukang penjaga hutan, ya harus tetap bahwa hutan ini harus dilindungi. Kalau dia ini dijadikan kepala dinas apa? Yang dipikir tenan pengabdiannya. Itu kalau nalendra. Lah, apa janjinya? Apa yang dilakukan di sebuah tempat atau dia diangkat ataupun karena prestasinya menjadi nalendra, itu harus punya sesuatu, yaitu tugas. Lah tugas itu adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah janji. Ya, kalau dia ingin menjadi nalendra yang baik, katanya orang Jawa, ya, unen-unening bapak ibuku, unen-unening mbah buyutku, ana wong kang netepi ubayane wus ateges ngambah dalan kautaman. Orang yang memegang janjinya udah berarti dia itu berjalan pada suatu keutamaan atau sesuatu yang benar. Ini kalau konsep nalendra secara utuh seperti itu. Ya, kalau Kirianto pengertiannya Wahyu Kanalendran ini bagaimana? Iya. Yang pertama tadi dari saudara kita yang dari Tionghoa tadi ya. Jawa itu sebenarnya bukan pulau. Ya, kita itu kan hanya lahir di Pulau Jawa. Ya. Jadi Jawa itu akhirnya mengangkasa. Ya, mengangkasa. Makanya dulu itu kita tidak tahu persis ya sampai hari ini sejarah itu. Konon Nusantara itu sampai pada Cina. Sebagian kecil Cina, ya, sampai India, ya. Jadi zaman apa sebelum mencairnya es dulu itu ya, kita sampai di sana. Makanya kalau kita berbicara Jawa, itu sebenarnya ya Nusantara. Belum tentu orang yang lahir di Pulau Jawa, kui Jawa. Nah, gitulah kira-kira ya. Gitu loh. Meskipun dia Cina, katanya begitu ya, Tionghoa, tapi kalau dia apalagi tidak lahir di Jawa, ya. Tapi kalau dia bisa untuk menjalankan syariah katanya gitu ya, ya apa nilai budaya Jawa itu orang Jawa, ya. Orang gendeng. Itu. Jadi jangan difokuskan lek wong lahir ning Pulau Jawa kuwi wong Jawa dalam konteks nilai budaya ndak.
Bisa jadi saya, Mas Didi, Mas Samsu itu iso-iso tutup wong Jawa iki. Tapi sedulur sing teko Tionghoa mau Jawa kuwi. Karena apa? Angger-angger Jawa dipenuhi. Ya. Kita singlar saka angger-angger bener dudu wong Jawa, mau nglaire neng Pulau Jawa. Kebetulan pada waktu itu Jawa setelah Pleistocene itu, setelah pencairan es itu dan kita pecah-pecah menjadi Jawa, Kalimantan, Sumatera. Nah, kata-kata Jawa disematne neng pulau sing kosong kuwi mau. Jenenge Pulau Jawa. Sebelahe apa Jawa Dwipa, sebelahe Swarna Dipa, ya kebetulan naik. Ya. Itu. Nah, kaitannya dengan Wahyu Kanalendran, Kanalendran tadi itu, Wahyu itu dalam asal kata Wahyu itu kan wahyaning rahayu, ya. Jadi sudah waktunya Nusantara ini, katakan begitu kalau itu untuk Nusantara. Sekarang sudah waktunya Nusantara itu rahayu, bangkit. Ya, maka menjadi sangat tepat Mas Didi tadi berbicara Nalendra itu tidak sekedar Narendra, ya, bukan hanya raja, tapi mereka-mereka yang memang bergelut dalam dunia masing-masing, yang VIP tadi ya, ya. Dia yang mendapatkan pemberitaan dari langit, ya, yang bisa merespon itu. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan respon itu? Nah, luar biasa buat orang Jawa nanti. Ya. Ada proses-proses. Ada proses-prosesnya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Wahyu Kanalendran. Ya Pak Didi, tadi sudah banyak membedakan antara Nalendra dan Narendra. Nah, sebenarnya sifat Nalendra itu apa kira-kira sifat-sifat Nalendra? Banyak sisi yang bisa kita lihat, ya. Banyak sisi yang seorang Nalendra itu tidak harus punya otoritas yang luar biasa, tetapi otoritas spiritual juga ada. Saya berbicara yang spiritual dulu. Orang yang spiritual, orang yang tidak mengeluh, bijaksana, ya toh, orang ngenteni weweng liyan, ya toh, terus apa namanya, iso ulang huruk malang wong sing takon, terus bisa juga menyaring antara kebenaran dan kesalahan. Itu kalau dari sisi spiritual orang selalu begitu, ya. Terus ada juga kalau itu kan ada tembang lamun siro angga guru kaki dan selanjutnya. Itu ada, itu sebetulnya sifat-sifat Narendra itulah yang harus kita guruni kalau itu dari sisi guru. Tapi kalau dari sisi pemimpin apapun, pemimpin perusahaan, pemimpin pemerintahan, atau pemimpin ormas, itu seseorang yang tangguh, yang kuat, yang mampu melakukan apa untuk lembaganya. Ya toh? Juga sebagai orang yang tegas. Tangguh sama tegas kan beda. Itu bisa melakukan keadilan yang seadil-adilnya, tidak peduli, sifatnya seperti itu. Wah, luar biasa, ya. Tangguh terus tegas, ya. Terus ketiga, orang yang bisa, yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan bisa memberikan pengetahuan yang cukup untuk andanya. Kalau panjenengan ini misalkan manajer marketing, yo tahu persis mengenai produk knowledge, mengenai produknya, tahu persis apa sing dituju, tahu persis apa segmen pasari. Demikian juga kalau jadi pemimpin, tahu persis tools, tahu persis peralatannya, tahu persis andahannya, bisa membina SDM-nya sehingga
tugas-tugas dia mengabdi itu bisa dilakukan dengan baik. Itu sifat-sifat. Terus keempat, dia ini mampu, ya toh, mampu menerima segala macam persoalan, mampu menerima segala macam hal yang pada dirinya dan bisa memutuskan dengan baik mengenai persoalan itu. Syukur kalau bisa menjernihkan persoalan, itu sikap. Ya. Terus untuk karyawan-karyawan di bawahnya, dia ini bisa menjadi apa ya, pepalupi, bisa menjadi tauladan, dan juga bisa memberikan arah, pandom, bisa memberikan kompas untuk seseorang, ya, untuk karyawannya, untuk bawahannya, untuk masyarakatnya. Iko lo wong, iya kan? Iko lo, kita harus seperti itulah berjalan. Ya, yang terakhir bahwa dia ya bisa memberikan kegembiraan pada sesuatu persoalan-persoalan yang dalam artian ini, misalkan ada satu keadaan yang mencemaskan, ada suasana yang ini, walaupun dia tidak bisa memberikan penerangan, tapi berilah kegembiraan. Itu penting sekali bagi seseorang yang jadi nalendra. Nah, asas-asas kepemimpinan itu universal, ya kan? Terus yang ini, yang terakhir, seseorang pemimpin itu harus punya prioritas. Itu loh, punya prioritas. Jadi prioritasnya tidak beda-bedakan prioritas itu. Jadi harus ada yang didulukan, yang mana meriskir atau mengecilkan risiko terhadap apa yang dilakukan untuk kepentingan lembaga. Ya. Ini katanya sederhana, tapi itu harus dipunyai seorang pemimpin. Itu. Ya, Girianto, kalau kita bedah satu-satu, Girianto, kalau misalnya wahyu sendiri dalam pandangan budaya Jawa itu, wahyu itu datang dengan serta-merta apa memandang sebuah proses, kira-kira bagaimana? Wahyu Untuk jangan semata-mata dipahami tanpa proses ya. Jadi wahyaning rahayu itu tetap ada proses. Pasti ada proses kan, ya. Sama halnya orang itu kalau kepingin begini-begini harus belajar dulu, harus punya pengalaman, pengetahuan yang cukup, ya. Katakanlah, kenapa sekarang kita yakin masa ini 2024 ini, ya, itu wahyaning rahayu, ya. Itu karena kalau kita lihat dari sisi prioritas tadi, itu jelas. Itu loh. Ini harus diikuti oleh nalendra yang ada di daerah. Ya. Apa yang jelas itu? Jelas agama pun akan ikut itu. Ya, meskipun tidak sengaja Pak Prabowo pada waktu bicara itu, ya. Sering saya katakan, ini kan ide besarnya dari Ibunda. Kemarin saya sudah ngomong itu. Ya. Nalendra dalam konteks Mas Didik tadi itu, orang-orang VVIP di dalam konteks kedaerahan itu menjadi sederhana. Tugasnya satu, kerjakan ini, selesai semua. Ya. Paring bugo marang wong kalwen. Paring sandang marang kang kawin. Iya. Yang penting ini, bugo ini, kemiskinan. Selesaikan. Ini masalah kita. Makanya kalau Pak Prabowo mengatakan, apa itu? Makan siang gratis. Loh, ini perintah agama. Ya, dan ini perintah kemanusiaan. Dan ini perintah Ibunda. Perintah Ibunda loh ini. Bawa, ya ini bawa urun tadi presiden lagi. Ya. Rakyatmu masih banyak yang miskin. Itu kan menunjukkan dawuh Ibunda kepada Prabowo, le besok lek kowe dadi presiden, perhatikan perintah agama itu. Orang Jawa selalu berpikir seperti itu. Nalendra tadi, terlepas Nalendra
itu juga ada di dalam kehidupan Narendra ya. Harus. Ya. Harus. Ini menjadi penting. Makanya tadi pada waktu kita berbicara pemimpin tadi itu ya banyak kalau kita hanya berbicara masalah literatur katakan ya. Pemimpin harus bisa bekerja sama. Pemimpin harus memiliki perencanaan. Pemimpin tujuannya harus prioritas tadi. Ya. Pemimpin harus mampu mengkoordinasikan sumber daya, baik alam maupun manusia. Pemimpin harus punya sifat-sifat langit dan sebagainya tadi itu ya. Yang penting sebenarnya di dalam pemimpin Nalendra tadi itu human relationnya bisa enggak untuk berpikir bisa diterima oleh masyarakat yang memang memiliki nilai budaya beda-beda. Indonesia loh ini. Dunia bisnis seperti apa? Dunia pertambangan seperti apa? Karena kunci pemimpin dalam pemahaman saya, kowe melo aku, opo aku melo kowe. Ini menjadi penting ini. Pemimpin tidak boleh kowe kudu melo aku, nggak boleh. Ya kadang-kadang aku melo kowe. Ya, ini konsep musyawarah di situ. Tapi kalau pemimpin itu sudah yakin bahwa itu benar, ya, maka dia boleh. Kamu harus ikut saya. Nggak tolak-tolak. Nggak tolak-tolak. Sama dengan makan siang gratis. Kalau itu difahami oleh Pak Prabowo ini benar, harus dilakoni. Masing-masing daerah harus menyiapkan sekian miliar untuk ngasih makan masyarakatnya. Lalu dia akan diangkat untuk kemuliaan masyarakat. Dan kebutuhan dasar itu namanya makan. Baru namanya sandang, papan. Sehingga sebenarnya konsep itu konsep sederhana kok. Asalkan dari Jakarta sampai daerah itu jadi siji. Gitu loh. Jangan dibebankan 100% pada Jakarta. Jakarta itu lek iso aja duwe dhuwit. Dumen ning daerah. Ning daerah harus betul-betul menjalankan perintah RPJMD tadi itu. Ya. Kan tugasnya pemerintah itu kan ngedum saja nih. Gitu? Ya. Sekian uang harus masuk kotak amal ini ya. Kotak amal sing buka Jakarta atau IKN mendistribusikan. Ya, setelah itu ditum, oh kayak kurang Samsu, kayak kurang. Ya. Kalau ini bisa terjadi, Wahyu Kanalendran turun. Ya, kita henti sejenak, kita lanjutkan bincang-bincang di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Wahyu Kanalendran. Ya, barangkali Pak Didik bisa menambahkan tentang pendapat ini tadi. Nalendra tadi kan jelas VVIP. Dan dia sebagai eksekutor dari apapun yang namanya kebijakan. Nah, Nalendra yang ada itu tentunya harus dibuatkan paugeran, dibuatkan hukum. Yang membuat adalah Narendra. Ya kayak gitu. Jadi kalau yang dibicarakan Pak Rianto tadi, kalau Narendra ngomong A, otomatis Nalendra itu harus melakoni. Ada dua keuntungan seperti itu. Jadi kalau misalkan dilakoni salah, koreksinya itu lebih gampang daripada masing bejajil terus sakarpe dhewe di bawah Deni Nalendra ini tidak ngugemi Kanalendranya. Oh, iki Sabdo Pandita Ratu tan kena wala-wali. Saiki ngekei pangan wong. Otomatis wong kene gak butuh pangan, tidak harus itu. Sing butuh pangan ya, sing kurang gizi ya diunggahne gizine. Tidak seragam. Jadi kalau misalkan di sini stunting akeh, mangane kudu apa? Ya wis akeh wong kena kolesterol ya, mangane kudu apa? Jadi tidak harus diseragamkan. Tetapi harus diberi bagi yang kurang. Itu loh. Ini
dan ini orang gunung atau orang pantai. Kayak gitu-gitu harus. Tetapi prinsip memberi pangan, ya toh, nyukuping bogo, itulah yang harus diambil. Ojo nganti ana wong keluwen ing negara iki. Itu loh. Ya sebetulnya sih masyarakat sudah melakukan kan, ada Jumat berkah, ada apa-apa. Tapi kalau konsep negara ini, konsepnya dari pemimpin, janjinya pemimpin memberikan pangan pertama kali itu kan pada anak-anak sekolah. Jangan pikir waduh itu akeh, katakan satu orang 10.000, katakan, atau 20.000 dengan kualitas pangan yang jelas, dibandingkan anak disangoni jajane gak karu-karuan. Kita lihat positifnya dulu. Kalau ini ya dengan makanan yang diukur gizinya, yang diukur kualitas makannya, antara energi yang dikeluarkan, antara kalori yang dikeluarkan dengan kebutuhan anak sekolah, apa enggak dahsyat? Itu loh. Yeah. Jangan dilihat wah ini duit non sewu. Berapa ada safety, berapa ada saving, berapa ada saving di masyarakat. Kalau seluruh anak sekolah ini nggak disangoni diwenehi kuwi. Jangan hanya dilihat pengeluaran negara, tetapi pengeluaran secara umum, secara nasional kan juga berkurang. Kalau misalkan biasa aku nyangoni ben mangan tak sangoni 10.000. Berarti kurang kan? Yeah. Ada subsidi sangu kan di situ, dan membiasakan anak makan. Saat ini tidak semua anak suka makan, apalagi di perkotaan. Nah kalau misalkan ayo mangan, kalau dengan mangan yang sama, ya dengan ini saya yakin kualitas kesehatan, kualitas ini akan sama. Jadi tidak ada stunting. Tinggi minimal 170 itu yang tercapai kalau benar-benar tidak dikorap di tengah jalan, tidak dikorupsi di tengah jalan. Wah pasti akan baik kalau hitungannya benar. Itu loh. Yeah. Ini yang antara keseimbangan tanpa sadar. Jangan mikir kita, jangan mikir sampean, pikiran generasi penerus kita, gitu loh. Nah generasi ini karena makanya agak karu-karuan dan stunting. Kalau nggak begitu kurang gizi, kalau nggak begitu menjadi kebodohan massal. Kalau begitu, bayangin di sana bisa diajarkan bagaimana adab, bagaimana kita diajarkan demokrasi, kita diajarkan memanage sesuatu. Meja makan cukup bagus untuk memanage. Aku saiki njupuk lawuh kancaku enek, itu mendistribusikan otak, mendistribusikan pemikiran anak supaya juga berempati pada orang yang lain. Itu loh. Misalkan dipelangi, kalau regan podo, orang kan bisa memahami, bisa empati, ngaku iya. Jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada ini, semua sama dulu. Tapi impact dari ini itu yang luar biasa. Ini analisa kami, tapi saya yakin Pak Prabowo juga berpikir seperti itu. Iya kan? Ini yang kadang-kadang gulung-gulung Narendra kita berbicara apa, gurung apa-apa dikeruwitik, terus hitung-hitungan, cost and loss, ya, biaya dan kerugian, biaya dan keuntungan, tidak berbicara biaya dan manfaat. Manfaat itu intangible, susah diukur sebetulnya. Saiki sampean gaya, wah aku buat kayak pangan apa sih kok kayak nugget, sosis, atau ono bayem, ono tahu, ono iwak asin, apa gitu. Ini yang seharusnya. Nah nanti kita pikir bahwa implementasinya di dalam melakukan kebijakan ini yang sangat-sangat penting sebetulnya. Seperti itu Pak. Sehubungan dengan kebijakan Irianto, kita sering berbicara tentang idealnya. Seandainya ini terus tidak ideal, ada sebuah penyimpangan, wahyu kanalendra apa bisa turun dengan Kita harus yakin bahwa sekarang sudah zamannya Satyoyogo. Satyoyogo. Nah, kemarin katakan ya, itu kali yoga itu zaman edan.
Orang punya mobil 20 dietrek-etrek itu. Iki lho aku duwe ning garasi kono 20. Regane 12 miliar. Ini zaman kapan ini? Harus segera diberantas ini. Apapun. Dan itu pamer. Menunjukkan kepameran itu menyengsarakan orang yang sudah sengsara. Sama dengan begitu. Lain. Udah, bentar lagi ini terbalik itu. Kalau Bisa pengen menjadi kencono rukmi kan ya. iya, bisa masuk penjara semua nanti itu. Bisa dibayangkan Mas Samsu. Ya. Sekiranya pemerintah nanti yang sampai hari ini semua orang akan menunggu-nunggu undang-undang perampasan aset koruptor. Udah, wong lek nggunakne aksara ka kakean kebablasan ya kewareken Kanalendra. itu kanalendranen katakan begitu ya. Mesti ketekuk. Ini kemarin menjelang Kali Yoga itu kan dua poro yoga gitu. Orang-orang sudah merasa dirinya masuk surga apabila sudah beli masjid. Kan begitu. Ini ciri-ciri. Kemarin begitu kan. Aku nyumbang kono ditutur-tutur kan. Lek gak ono aku gak ngadeg. Kan seperti itu. Lek gak enek aku nyembah watu, kan begitu. Itu zaman kemarin, sekarang berhimpitan ini. Ini mau tidak mau di zaman Satya Yoga ini ke depan ini ya. Ini sudah pasti disikat semua ini oleh alam. Jadi nggak ada orang itu yang berbicara karena begini saya masuk surga, nggak ada. Disikat oleh masyarakat nanti. Kita harus yakin itu. Ke depan Ya. seperti itu ya. Harus yakin itu karena kita sudah, saya kan sering mengatakan Indonesia itu sudah keterlaluan. Kegelapannya sudah sangat gelap. Yang miskin banyak, yang kaya laka-laka. Yang miskin banyak. Ya. Tapi pada waktu saya mendengar makan gratis, oh, hebat ini. Gemaib tenan. Saya paham masyarakat saya di desa sana. Kita dulu juga semacam itu. Bisa makan sehari sekali, udah bagus. Saya dulu di SD pakai kaos singlet sudah bagus. Bener ini. Gitu loh. Sehingga ini jangan terulang lagi. Dan sekian tahun, kondisinya kan hampir sama. Kok podo aja? Mahasiswa sing luwe. Mahasiswa loh. Iya, saya selalu bilang, ya meskipun saya nggak punya uang ya, pada mahasiswa saya, jangan pernah ada mahasiswa di Kota Malang kelaparan. Saya begitu, ya, karena kita tuh nggak boleh ini dibiarkan. Mas Didi mengatakan dengan makan tuh energi begini, itu kan menambah kecerdasan mestinya. Mahasiswa itu silakan diam untuk belajar mengolah hidupnya. Jangan disibukkan dengan semacam itu. Ya, harus. Jangan sampai kalau dulu kita, zaman kita, itu kan opo mangan. Gitu? Sebab sing dipangan sing digoleki to, sehingga opo mangan iki. Berikutnya mangan opo? Baguslah mangan opo. Endok dipecah jadi papat, ya, kan begitu dulu kita. Ya. Hal semacam ini sebenarnya dalam pemahaman kehidupan saya ini adalah realisasi dari kehidupan anak-anak desa pada waktu itu. Kita ya akan menjadi nyata. Makanya mau tidak mau dipaksakan. Ya. Bagi mereka-mereka yang jadi nalendro dan nalendro di daerah yang tidak mau, atau kalau perlu sekarang suruh tanda tangan semuanya calon-calon itu ya, apabila jadi wali kota, apabila jadi bupati, apabila jadi gubernur, maka siap untuk sekian persen makanan gratis, makan siang gratis ya. Harus gitu ya. Menarik sekali, tapi kita tunda dulu perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen terakhir, Wahyu Kanalendran. Ya, Pak Didi, barangkali bisa menambahkan. Ini sangat menarik. Kita ngomong satu kebijakan yang diucapkan.
sebagai janji sebagai wakil presiden. Itu tidak betul-betul membuang sebagai cost, sebagai spending, sebagai belanja. Tapi itu adalah biaya. Anda tahu, sak batu wonge iki sekitar 233.000 lah. Terus sing anak-anak katakan yang kudu kayak makan 1.000 ya aja akeh. 1.000 saja. Kalau dia harus makan telur, ada 100.000 telur yang harus dibeli. Ya, 100.000 telur berarti ada 100.000 ayam yang harus dipiara. 100.000 ayam harus ada 100.000 ayam yang harus diberi makan. 100.000 ayam harus ada pekerja sekian yang harus bekerja. Ini multiplier. Jadi cost bukan spending ya, cost yang dikeluarkan untuk makan gratis, impaknya seperti itu. Berapa orang yang bisa dipekerjakan, berapa orang yang akan melayani catering, berapa orang yang dan berapa. Jangan hanya dilihat baik tantai duit negara, baliin yang masyarakat, timbang daripada kita mendapatkan dana bluk digawe iki yo gak 100% kepangan. Digawe iki yo gak 100% kepangan. Betul kan? Ya. Tetapi kalau dengan cara ini hanya sebagian kecil belanja biaya pemerintah untuk menghidupkan perekonomian, untuk memberikan kontraksi perekonomian. Ini sadar nggak kita melakukan itu? Itu loh. Ojo kuwi gurung-gurung ditentang sing dihitung hanya cost and profit, tapi tidak berhitung cost and benefit. Jadi manfaat multipliernya kan tanpa kita sadari. Kuwi cek kuwi. Biasanya bayem gak payu wong nandur bayem mergo kudu enek zat besi yang dikonsumsi. Katakan saulan ping 4 gawe makani wong sakmono kae iki butuh bayem piro. Loh, sadar atau tidak sadar. Inilah jadi bogo sandang terus papat. Iki cek lagi bogo wis bisa mengenerate, ada menggerakkan. Menarik kan sebetulnya. Ya ini tadi saya nemu waktu ngobrol tadi itu. Jadi tanpa sadar belum pernah diterangkan itu. Itu loh. Iya kan? Hanya kebijaksanaan ini seolah-olah itu adalah spending, padahal itu cost. Gitu loh. Apalagi kalau tahu begitu kan kita tahu persis tolok ukurnya. Ada nggak kemakmuran setelah itu? Ada nggak kecerdasan setelah itu? Ini intangible, ini nggak nampak, nggak bisa diukur wong ini, tapi tanpa sadar ada kebahagiaan. Gitu loh. Ini ada bapak, oh kowe anak wong sugih, aku anak wong gak duwe, mangane podo le awan. Apa yang terjadi? Dia akan merasakan hal yang sama. Kenapa ada asrama berhidup? Kenapa ada pesantren? Hidup bersama-sama untuk menciptakan korsa, untuk menciptakan saiko proyo di antara mereka, untuk menciptakan gotong royong, untuk menciptakan yang namanya rasa-rasa kepersaudaraan. Sadar gak? Loh, penjenengan misalkan bendino mangan sak meja karo kira-kira rumah soto dulur gak? Ya. Iya kan? Ini. Lah, ini Nalendra kecuali merubah mindset, ya. Pimpinan-pimpinan ini harus merubah mindset para orang tua wali murid. Duit sing kudu kok gawe jajan anakmu, ya karena dia misalkan full day gitu. Simpenen, kumpulno. Ini akan menjadi saving. Lalek kue pinter didadekno. Jadi supporting dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya kan? Kan ada multiplier efeknya. Lah, yo gak iso, Pak. Kenapa nggak bisa? Kalau ada murid 100 atau 200 di sekolahan itu, ayo cateringnya aku urunan. Gawe catering, lejek gurung iso investasi sampai di panci piro, Pak.
kompormu sing nganggur piro. Nah, Ya. sadar nggak bahwa itu akan bisa menggerakkan seperti itu. Ini mungkin dobos, ini mungkin pikiran-pikiran liar. Tetapi jangan lupa, kalau Nalendronya itu membuat angger-angger, ya eksekutifnya, terus sing gua angger-angger sing neng gedong dewan, itu juga seperti itu pola pikirnya. Saya yakin inflasi akan hilang. Kenapa inflasi akan hilang? Karena ketersediaan bahan baku untuk pangan, ketersediaan bahan baku untuk segala macam itu bisa diprediksi. Engko sing mangan wong sakmene, aku nandure sakmene, gak usah berlebihan, sakmene wae aku wis entuk bati. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu kan perlu. Siapa yang harus ini? Ya pemerintah, eksekutif yang harus memberikan mencerdaskan kehidupan bangsanya. Gitu loh. Ya, Irianto, ini barangkali sudah terakhir. Ini bisa didengarkan oleh calon-calon ini rupanya Harus. ketir-ketir. Harus. Kalau tidak mereka akan digerus oleh masyarakat. Saya yakin itu. Ya. Ya. Jadi Wahyu Kanalendran, nah Kanalendran ini ya udah turunin. Ya moga-moga ini akan terjadi bahwa pilihan-pilihan rakyat itu betul-betul dari hati. Diarahkanlah oleh alam ini untuk milih si A, si B, si C. Sehingga wali kota Batu, wali kota Malang, bupati Malang ya, dan DPR-nya ini saya yakin ke depan itu akan berpikir apabila mereka itu menyimpang dari kebutuhan rakyat. Marah rakyat nanti. Bayangkan pada waktu Jakarta berbicara makan gratis, makan siang gratis, ini harus ditumpukan pada daerah. Meskipun ada stok dari Jakarta nanti untuk itu, tapi kan harus daerah yang bertanggung jawab ini. Ya, karena apa Mas Samsu? Bener Madili tadi. Apabila sampean utang duit, sik luwe sampean gawe apa? Tuku pangan kan? Mangan. Apapun alasannya, masyarakat dikei duit, sing jarene dikei usaha kecil, mikro, menengah dan sebagainya itu, kalau dia masih lapar nggak bisa. Selama ini kan masih jumpritan aja kan. Aku untuk 500 yuto syaratnya gini-gini, syarat kan digawe. Sekarang harus tegas, nggak bisa semacam itu. Bahkan nanti pengusaha seperti Mas Didi ini, ya ini bisa ketekuk-tekuk nanti kalau tidak mengikuti garis-garis Kepangan semacam itu. kolo tenan gue ya. Iya, ada yang terus seperti itu. Karena sekarang ini kita akan masuk dalam kancah Satya Yuga. Semuanya bersih, menandakan satu negara yang didengungkan oleh leluhur kita, Panjang Punjung Pasir Ukir Gemari Pahlo Jene Kartoharjo. Ya, semua bisa dibeli semahal apapun. Mahal itu kan mahal, tapi kalau bisa dibeli, ya, murah, subur kang tinandur, jinawi murah kang tinuku. Ini sudah digariskan oleh leluhur Nusantara. Kapan itu? Nusantara 3. Mana? Sejak pindahnya ibu kota ke IKN. Nah, gitu kalau saya. Iya. Ya, itu. Ya, satyo itu pegangannya. Setiap orang harus satyo. Satyo pada negarane, satyo pada janjinya, Diri satyo sendiri. pada apa yang diberikan untuk kemaslahatan umat. Agama apapun tujuannya hanya kemanusiaan. Kalau itu kecapek, Dan satu, ya, yang didengung leluhur. Surga itu di Nusantara. Dituliskan di sana. Swarga itu kan suapik warga sedulur. Digambarkan di situ ada sungai yang airnya bening mengalir. Kiri kanannya ada bunga-bunga indah warna-warni. Pagi hari burung-burung berkicau menambah indahnya suasana di Nusantara. Adanya di Nusantara. tersedia susu di setiap air. Susu itu dalam protein. Iwak gak karuan kayak. Wah, top. Ya, terima kasih kehadirannya Pak Didi Irianto pada malam ini. Karena waktu juga tidak mengizinkan, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode mendatang dengan bincang-bincang yang lain. Ya pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Damadri yang bertugas
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.